Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti. Dan saya ditemani oleh Cemplon Sekelepon Empon-pon. Kali ini kita membahas tentang kabar dia yang udah lose contact sama kamu. Bahkan mungkin udah blokir-blokiran. Kira-kira ke depan gimana? Apakah akan bertemu? Dan kita akan bahas tuntas kali ini ya. Well, ini sifatnya adalah general reading. Belum tentu resonate dengan semua dari kamu. Dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu. Tarik nafas. Aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan, aku mengambil energi semesta. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan ketenangan batin, diberikan kedamaian diri, diberikan kejernihan pikiran, sehingga setiap persoalan dalam kehidupan kamu bisa melihat solusinya dengan mudah. Diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Maaf ya, suara bunda agak-agak gimana gitu. Oke, kita lihat dulu ya. Mudah-mudahan seseorang yang kamu maksudkan dan pikirkan terciduk kali ini, termuat di kartu ini ya. Kita lihat ini dengan siapa kamu terkoneksi. Di sini ada Aquarius, Gemini, Libra. Kemudian ada Cancer, Scorpio, sama Pisces. Oke. Kemudian di sini ada kok susah banget bunda ngomong. Capricorn, Taurus, Virgo. Oke. Wow. Ada 9 zodiak ya sayang. Ada 9 zodiak dan sekarang bunda mau tarik untuk inisialnya dia dulu. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Inisial dia yang terkoneksi dengan yang menonton video ini. Inisial dia yang terkoneksi dengan yang menonton video ini. Oke, cukup. Di sini ada X Extra, ada S Sutra, ada Evanta, ada QQ Back, ada P Papa, ada N Nona, harusnya Nano. Ada W Warsawa, ada E Eko, ada C cicak-cicak di dinding, ada V Vivo, ada E Romeo, ada I India, ada Z Zulu, ada T Tango, ada J Jakarta, ada O Oscar, ada H Hotel. Semua ada 17 inisial dan ada 9 zodiak. Kita lihat dulu energinya ke kamu gimana. Yang udah lose contact, udah dadah bye-bye, bahkan mungkin udah ngeblokir atau gimana, intinya udah lose contact ya. Gimana sih sebenarnya isi hatinya sekarang saat ini juga sama kamu? Kita lihat kondisinya dulu ya sayang ya. Kita lihat kondisinya dulu. Well, oke. Yang jelas dia lagi sutris ya. Lagi sutris berat. Entah karena apa, nanti kita lihat ya. Dia punya kejadian apa aja sih. Tapi yang jelas orang ini lagi nggak tenang. Ya, hatinya nggak tenang, kemerungsung. Terus kemudian hatinya gelisah ya, didera, diterpa oleh persoalan-persoalan kehidupan. Lagi stres banget, bahkan mungkin beberapa dari mereka itu dalam kondisi depresi. Wow. Terus gimana sama kamu? Ya, biasanya orang kalau lagi terhimpit, terjepit, udah terhimpit, terjepit pula dengan persoalan-persoalan kehidupan, boro-boro gitu, mau sayang, mau menyukai, atau mau jatuh cinta. Buat dirinya sendiri aja yang terpikir cuma satu, survive. Mesti survive gimana supaya nggak survive? Karena orang-orang dalam kondisi depresi, terhimpit, terjepit itu, dia berada dalam, kayak di garis di sini ya, bentar lagi itu udah pindah ke alam kematian. Either antara dianya nanti bunuh diri, pengen ada keinginan untuk bunuh diri, menghilangkan nyawa, atau ada keinginan untuk mati tapi nggak berani bunuh diri ya, karena takut sama siksa neraka, kadang-kadang gitu ya. Nah, ini dia dalam posisi seperti itu. Nah, dalam kondisi perbatasan seperti ini, boro-boro mau mencintai orang, boro-boro ya. Dia berjuang untuk nggak sedih aja itu loh, udah syukur banget gitu. Dan ya tentu saja bisa ditebak.
Perasaannya sama kamu pun saat ini menguap entah kemana. Page of Cups. Ini Four of Cups ya. Apa sih? Nggak kelihatan. Oh iya, Four of Cups. Four of Cups jadi enggan, malas sudah cinta-cintaan, boro-boro gitu. Dan kalau udah malas cinta-cintaan ya udah. Sama kamu pun jadi rasanya hambar. Lagi malas gitu loh. Dia sedang banyak menyendiri, banyak mengasingkan diri, lagi nggak mau ketemu sama teman-teman. Teman-teman keluarganya aja dia malas ketemu, apalagi ketemu kamu, ya. Lagi nggak pengen cinta-cintaan, hasratnya nggak lagi ke sana, ya. Dia sedang ingin pergi saat ini, rasanya pengen pergi jauh gitu, itu keinginannya dia. Pengen pergi jauh, entah kemana yang kayak yang orang tuh nggak bisa tahu atau menjangkau dia. Jadi ini mungkin bisa jadi medsosnya pun menghilang karena stres ya. Udah mau lihat apa lagi nih? Everyone is a little different. Oh yeah. Ya. Ini apa ya? Kok Bunda tuh nggak bisa ya? Bunda mestinya pakai kacamata sih. Ya. Dia merasa sedikit berbeda. Jadi kalau misalnya kayak ketemu sama orang, bawaannya dia akan ngumpet entah di mana. Di kolong meja, di balik papan, atau di balik lemari, dimanapun. Intinya dia selalu merasa insecure at the moment, saat ini ya. Dia merasa berbeda, dia merasa yang paling gak sukses. Ya hatinya sedang tergoncang, gak siap ketemu dengan banyak orang. Nah, dalam masa-masa kayak gini tuh daya juangnya sangat lemah. Ya, daya juangnya sangat lemah. Udah namanya juga udah pesimis. Jadi udah apa-apa, ya udah kayaknya gue nggak bisa. Kayaknya gue bentar lagi hancur. Kayaknya bentar lagi gue dead. Kayaknya udahlah, hancur udah kayak gitu ya. Intinya kesadarannya selalu membawa dia ke bawah, ke dalam posisi yang dia sebegitu pesimisnya ya. Apalagi? Tapi untungnya ada satu sisi yang mungkin masih bagus ya. Kenapa? Karena sekalipun dia putus asa, ini masih ada kayak semacam keinginan untuk berbalik. Nggak gini nih, mestinya hidup nggak gini. Aku mesti lakuin apa? Nah itu bagusnya ya. Karena dia masih mikir, aku mesti lakuin apa ya? Aku mesti gimana ya? Mesti do something nih, gitu loh. Untungnya masih ada sedikit daya juang, walaupun sedikit kayak begini, itu cukup menolong dia ya. Ya, kenapa masih ada secercah harapan di sini? Karena orang ini masih punya daya kreatif, daya kreasi, masih ada inspirasi, itunya masih jalan. Jadi nggak buntu-buntu amat. Untung dia dikaruniai sebuah kecerdasan ya. Jadi ini masih, sekalipun dia dalam kondisi depresi, terjepit, terhimpit, tapi masih ada setitik kayak semacam harapan gitu ya, kayak semacam harapan atau keinginan untuk harusnya nggak gini nih, aku mesti melakukan sesuatu, Nah, itu yang bagus banget sebetulnya buat dia ya. Oke. Bunda mau lihat energinya dia sekarang saat ini. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk, nanti kita akan lihat bagaimana perasaannya kepada kamu. Ya. Nah, ini tadi yang Bunda bilang, ya untung syukur-syukurnya di saat terjepit dan terhimpit. Karena kenapa? Ini ternyata cakra ketujuh ini masih ada cahayanya. Sekalipun ini namanya orang lagi terjepit, terhimpit, stres, itu cakra-cakra tersumbat ya. Aliran susumnanya itu tersumbat. Tapi entah gimana, dia masih ada pendar-pendar di cakra mahkota. Artinya mungkin orang ini pernah dapat blessing dulunya, pernah diberkahi, atau dulunya memang dulunya luar biasa, tapi terus kemudian mungkin
terguling gitu ya, terguling dan jatuhnya delosor, kosor-kosor gitu ya. Jadinya ya dia cukup terpukul, tapi untung masih ada sisa di cakra mahkota ya. Makanya kenapa dia masih bisa berpikir ya. Makanya kenapa dalam blessing Bunda selalu mendoakan untuk berikan kejernihan pikiran. Itu penting banget soalnya. Kenapa? Begitu pikiran jernih itu langsung tahu harus ngapain. Itu kayak semacam kompasnya jalan di dalam diri manusia. Dia saat ini merasa terkurung, merasa sedang terperangkap akan sesuatu. Rasanya dia ya. Iya. Apa sih yang menolong dia? Orang ini punya healer ya, punya guru atau punya seseorang yang untungnya kayak support dia ya. Ya, dia sedang menjauhkan diri dari komunitas-komunitas, sedang menarik diri. Tadi seperti Bunda bilang, komunitinya dalam kondisi kebalik. Nah, sekarang Bunda mau cek gimana sebenarnya perasaannya sama kamu yang sejujurnya ya. We'll see. Terus sebenarnya gimana sih sama kamu? Masa iya sih rasa sayang, rasa cintanya menguap hilang sama sekali? Masa iya begitu gitu ya? Apa nggak inget, apa nggak nyisa gitu? Nah, tadi Bunda udah bilang ya, orang ini insecure, merasa kayak minder, down. Salah satunya kepada kamu ya, karena memang sedang dikuasai oleh rasa minder, jadi dia ngomong gini ya. Aku nggak yakin aku bisa memenuhi harapanmu. Tekanan-tekanan yang kuhadapi ini sangat terlalu banyak buat aku, jadi aku nggak kuat gitu ya. Dan ya dia udah kerasa bahwa nggak bisa gitu untuk bisa memenuhi harapan kamu. Entah mungkin kamu mengharapkan dia untuk datang, kamu mengharapkan dia untuk mesra atau bagaimana, dia nggak sanggup untuk itu ya. Sebenarnya kadang-kadang kamu masih hadir dalam pikirannya sebenarnya. Tapi dia mencoba mengusir dan menepis itu. Jadi misalnya tiba-tiba itik, kamu nongol di dalam pikirannya, dia tuh udah langsung hus, udah nggak usah. Kamu nggak usah mampir deh. Langsung dia mengalihkan pikirannya untuk ke yang lain. Apa misalnya? Atau dia menyibukkan diri gitu ya. Supaya apa? Supaya dia nggak mikirin kamu. Jadi sebetulnya kamu nggak hilang sama sekali loh. Energi kamu masih kadang-kadang muncul. Ya. Dia menyadari bahwa saat ini mungkin ya, dia ngomong saat ini omongannya dia ya. Aku punya hutang karma yang harus aku bayar sebelum aku tuh kembali kepada kamu. Jadi dia menyadari dia banyak dosa di masa lalu. Dan dia menyadari bahwa dia harus menembus hal itu gitu loh. Dan dia ngomong, aku nggak bisa memberikan kepada kamu apa yang kamu inginkan atau sepantasnya kamu dapatkan. Maafin aku ya, aku nggak bisa memberikan itu kepada kamu. Kamu tuh harusnya menerima, pantas menerima yang lebih baik daripada yang aku bisa berikan kepada kamu. Itu kata-katanya dia, dan I'm sorry, maafin aku ya. Sekalipun di permukaan orang-orang itu ngelihat dia kayak baik-baik aja, bahagia-bahagia aja, fine-fine aja, tajir-tajir aja ya. Padahal sebetulnya hatinya remuk karena dia ngomong gini, aku tersenyum di luar, tetapi di dalam aku tuh mati perlahan-lahan. Dia ngomong gitu ya. Ngeri banget ini ya. Jadi di dalam sebetulnya dia udah remuk ambiar, nggak karu-karuan. Tapi dia masih bisa tersenyum di luar. Padahal sebetulnya di dalam pikirannya beberapa kali dia pengen kayak mati ya. Kapan gue mati gitu ya. Ada perasaan seperti itu. Bener-bener yang udah lelah, udah kayak nggak sanggup, mau berjalan aja nggak sanggup, boro-boro. Tapi dia masih bisa menutupinya dengan senyuman. Bunda akan cari yang lainnya. Masih ada lagi nggak sih sisa rasanya? Nah, tadi Bunda ngomong ya, untung orang ini tuh punya keinginan. Dan ini dia ngomong, dia punya keinginan untuk sembuh ya. Ini waktunya aku untuk menyembuhkan diri. Sadar gitu loh. Makanya Bunda agak-agak kurang setuju dengan law of attraction. Kenapa? Law of attraction itu kadang-kadang nggak sesuai. Ya, tidak melihat ke dalam diri, tidak melihat luka di dalam diri. Nah, selama luka itu masih ada, law of attraction itu yang nggak akan tercapai. Nah, salah satu cara untuk kita bisa berubah menjadi lebih baik adalah pertama menyadari luka. Oh iya ya, ya aku memang ada sakit hati sih di sini.
Iya, aku memang belum bisa. Iya, ternyata aku masih punya trauma ini. Diakui dulu, kalau nggak sadar, penyakit itu kalau nggak disadarin, gimana mau ngobatin? Orang punya penyakit ini denial terus ya, ditolak-tolak melulu. Yang pertama disadari bahwa memang ada sesuatu yang sakit di dalam diri kita. Dan si dia ini, dia menyadari bahwa dia sakit. Itu langkah yang bagus. Ya, tadi Bunda bilang apa? Dia banyak, saat kamu muncul, dia banyak mengalihkan perhatiannya. Dan dia ngomong, aku menguburkan diriku dalam kesibukan atau di dalam pekerjaan untuk melupakan kamu. Sebenarnya kamu masih ada loh. Ya, masih kadang-kadang nongol, mak pecungul gitu ya. Karena ternyata sebetulnya dia sangat tertarik kepada kamu kok, aslinya. Cuma ya kondisinya dia lagi brekele, lagi acak-adul gitu ya. Dan yang jelas dia pernah mengatakan sesuatu yang buruk kepada kamu ya. Entah mungkin verbal abuse, entah mungkin ngatain kamu apa. Intinya dia pernah mengucapkan sesuatu yang itu bikin kamu sangat terluka. Dan dia ngomong, seandainya saja aku bisa menarik kembali kata-kataku. Ya pada waktu itu dia emosi ya. Dan dia ngomong, hidupku ini tidak sebaik seperti yang kamu kira. Hidupku ini tidak sebaik seperti yang kelihatan. Karena saat ini dia sedang hancur-hancuran ya. Dia sedang hancur-hancuran. Kabar dia yang lose contact. Sedang hancur-hancuran. Oke. Bunda mau lihat. Kalau gitu, next. Sama kamu dia akan bagaimana? Oh, Bunda mau lihat dulu deh. Hidupnya, apakah dia akan bisa keluar dari kesulitannya. Karena itu sumber permasalahan buat dia ya. Bagaimana dia selanjutnya? Bisa nggak keluar dari permasalahannya? Akan ada seorang perempuan yang mendukung dia, membantu dan menolong dia. Wow, cinta segitiga. Apakah perempuan itu kamu? Apakah dia sudah punya pasangan? Kan di sini muncul segitiga, cinta segitiga. Dia akan terlibat kembali pada sebuah hubungan cinta segitiga ke depannya. Ya. Dia masih akan terus berjuang. Ya untungnya si orang ini sadar gitu ya. Punya setitik harapan lah. Akan datang kok kepada kamu. Akan datang kepada kamu. Dan bahkan kalau misalnya dia punya hutang, punya uang yang belum dia kembalikan kepada kamu, dia akan membayarnya. Entah mungkin nyicil, atau mungkin cuma bayar sebagian atau bagaimana. Karena kan memang orang ini kan lagi brekele gitu ya. Lagi brekele, lagi hancur-hancuran. Hanya saja ini Bunda lihat ada potensi cinta segitiga. Ini either nanti dia kembali kepada kamu ketika dia udah punya pasangan, atau kamunya yang udah punya pasangan. Karena ada potensi keterlibatan cinta segitiga di antara kalian, atau memang sekarang sudah sifatnya adalah cinta segitiga. Oke. Kondisinya masih acak-adul, tapi dia berbenah lebih baik. Better lah ya. Better, semangat juangnya, dia masih punya semangat juang. Terus kira-kira, oke, overall Bunda mau langsung aja, jodoh nggak sih sama kamu? Ada garis jodoh nggak sih sama kamu? Kalau nggak ada ya udah ya. Kalau ada ya terserah kamu mau nunggu atau enggak. Oke. Jodoh nggak sih? Ini kartu pamungkas, tidak pakai rekayasa. Ya, mau dia apa-apain nggak ada garis jodoh, karena memang mungkin dianya udah punya pasangan, kamunya udah punya pasangan atau bagaimana. Three of Cups ya, sebuah cinta bersegi-segi yang ya sulit ternyata. Kenapa nggak berjodoh? Ya karena selain sudah ada kehadiran orang lain di dalam kehidupan dia, atau mungkin di kehidupan kamu juga, ya udah susah. Ya, kalau udah ada orang lain gitu udah susah. Mana ini pasangan dia itu support dia, baik gitu ya, support dia ya. Kalau gitu Bunda mau tarik ini aja. Terus oke. Terus Bunda, kira-kira kapan ini dia akan datang? Karena di sini ada kartu yang menunjukkan bahwa dia akan datang kepada kamu. Oke, let's see. Apakah masih lama? Karena kedatangannya bukan hanya sekedar meminta maaf. Kalau dia punya hutang Bunda. Oh, bukan kutang ya. Kalau dia punya hutang, dia akan bayar kepada kamu. Ya. Bayarnya pakai apa? Pakai kutang, kan kutang. Kira-kira kapan nih? Paling deg-degan ini.
maksimal 5 tahun, maksimal. Kurang dari 5 tahun, kurang dari 5 tahun tuh bisa seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Maksimal 5 tahun dia akan datang kepada kamu, dan datangnya bukan hanya sekedar minta maaf. Ini datang dia mengembalikan uang yang mungkin dia pernah pinjam, atau mengembalikan uang yang mungkin dia pernah tilep dari kamu gitu ya. Ya, kans untuk perjodohan sepertinya memang udah nggak lagi sih. Bahkan nanti kalau misalnya kalian ketemu itu udah beda. Kamu pun mungkin udah nggak cinta dia lagi pada saat ketemu. Ya nggak apa-apa. Itu hanya sekedar kayak ya kayak mungkin menyelesaikan urusan aja ya, kangen-kangenan sama kamu. Yang penting kan hati kamu plong gitu ya. Oke. Sekarang Bunda mau cek readingan ini resonate buat kamu-kamu yang berzodiak apa saja ya. Readingan ini resonate buat kamu-kamu yang berzodiak apa saja. Ada Virgo di sini, halo Virgo. Kemudian di sini ada Pisces, Cancer, Scorpio. Ada Capricorn. Ada Taurus. Oke, sudah 6 zodiak di sini. Ya, hanya 6 ya. Hanya 6 zodiak, dan sekarang Bunda mau tarik untuk ininya. Bunda mau tarik untuk inisial kamu ya. What's jatuh? Ada B Bravo. Ada E Sutra. Ada Cecica, ada Yeyengki. Untuk Cecica energinya cukup kuat. Ada O Oscar, ada P Papa, ada M Mama, ada Q Quebec, ada F Fanta, ada E Eko, ada A Alpha, ada V Vivo, kamu ya. Oke, ada B Bravo, energi B Bravo ini cukup besar. Ada U Ultra, untuk Yeyengki energi juga cukup kuat. Ada E Luna Maya, ada C Jakarta, ada X Extra, dan untuk M Mama energinya cukup kuat. Well, kesayangan, kalau misalnya ini resonate dengan kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. It's okay, kadang-kadang memang begini ya. Seseorang yang sudah susah-susah ya, diusir oleh Tuhan dari kehidupan kamu, nggak usah coba-coba ditarik lagi. Ini sudah kondisi yang terbaik ya, oke. Well, Bunda minta feedbacknya ya kalau ini resonate ya. Terima kasih kesayangan. I love you. Bye-bye.